Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Ilmu Nutis Indonesia. Teman-teman, sesuai yang saya janjikan tadi di status WhatsApp, kenapa sih Anda saat ini disepelekan orang lain? Anda merasa tidak dianggap, dan bagaimana supaya Anda tidak lagi disepelekan orang lain, Anda dihargai oleh orang lain? Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, dan nanti akan saya berikan solusinya, teman-teman. Maka buat Anda semua yang menonton video ini, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir. Nanti saya akan menjelaskan beberapa runtutan supaya Anda tahu solusi yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Dan sekali lagi buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat My Hypnotis, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat Anda yang juga membeli e-book kitab My Hypnotis, buat Anda yang ingin mendapatkan kelas pelatihan hipnotis dari saya, Anda cukup duduk di rumah, saya akan mengajarkannya. Anda bisa ikut di kelas privat online ya. Nanti saya masuk master hipnotis yang akan membimbing Anda. Teman-teman, ketahui dan pahami bahwa setiap orang ini tentu senang ketika dihargai, tidak disepelekan, tidak direndahkan oleh orang lain. Ada faktor ya yang mempengaruhinya. Kita bahas dulu penyebabnya. Yang pertama adalah bagaimana atau gimana seseorang ini kenapa bisa sampai merendahkan Anda, tidak menghargai Anda, atau menyepelekan Anda. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Anda menilai diri Anda terhadap diri Anda sendiri. Apakah Anda ini termasuk orang yang memang layak untuk direndahkan, layak untuk disepelekan? Dan yang ketiga, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang menyepelekan atau tidak menghargai Anda? Termasuk di sini adalah reaksi Anda, sikap Anda. Itu adalah faktornya, teman-teman. Oke, kita akan membahas satu persatu supaya Anda nanti lebih paham lagi. Saya sudah membuatkan beberapa rangkuman ya, ada beberapa hal, kurang lebih ada 10 hal yang bisa Anda lakukan agar orang lain ini menghargai Anda, tidak lagi menyepelekan Anda. Faktor orang yang seringkali menyepelekan Anda karena Anda terlalu available. Maksudnya di sini Anda terlalu ada buat orang lain. Contoh misalkan Anda ditelepon oleh teman Anda jam berapapun, kamu sini, langsung Anda berangkat ya, meskipun Anda sebenarnya malas nih, tapi karena Anda selalu tersedia buat teman-teman Anda atau lingkungan Anda, saudara Anda, ya mau gak mau akhirnya Anda disepelekan, teman-teman. Itu yang terjadi, itu realitanya. Oke, terus apakah Anda harus pura-pura sibuk supaya orang ini tidak menganggap Anda itu nganggur ya, waktunya itu terlalu luang? Tidak, Anda tidak perlu berpura-pura untuk menjadi orang yang kelihatan sibuk, tidak. Hal yang bisa Anda lakukan adalah Anda berusaha produktif, teman-teman. Produktif itu yang bagaimana? Semisal Anda termasuk orang yang belum bekerja, Mas Nuk, bagaimana nih? Bagaimana saya bisa produktif kalau saya belum bekerja? Anda bisa mengatasinya dengan Anda belajar ya. Kalau Anda saat ini belum bekerja, belum punya aktivitas, improve diri Anda dengan cara belajar. Maka Anda akan lebih menghargai diri Anda. Ya, berarti apa ya? Poin nomor 1. Ya, Anda tidak boleh terlalu tersedia untuk orang lain. Ya, di waktu kapanpun Anda ditelepon, diminta tolong, minta bantuan dan lain-lain, Anda langsung mengiyakan. Tuh, itu yang membuat Anda tidak dihargai. Karena enak si A itu, saya butuh bantuan si A, si B. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Ya, sewaktu-waktu orang akan mudah untuk mencari Anda, mentelepon Anda, kemudian orang akan mudah sekali untuk meminta bantuan Anda tanpa menjaga perasaan Anda. Apakah Anda ini lagi malas atau lagi kepengen istirahat di rumah? Itu ya, itu faktor pertama. Anda terlalu tersedia untuk orang lain. Kita lanjut faktor yang kedua yang menjadi penyebab Anda ini disepelekan oleh orang lain, yaitu Anda terlalu people pleasure. Maksudnya apa, Mas Nuk, people pleasure? Ya, kembali lagi, Anda selalu mengiyakan ya.
tanpa Anda pikir terlebih dahulu apakah ini bermanfaat buat Anda ataukah ini tidak bermanfaat buat Anda. Segala bentuk permintaan dari orang lain terhadap Anda langsung Anda iakan tanpa Anda pikir terlebih dahulu. People pleasure, ya. Gampang mengiyakan itu tidak bagus untuk Anda. Kesannya nanti Anda gampangan, gitu, makanya Anda disepelekan. Ya, orang akan berpikir ketika menghubungi Anda pasti iya, karena apa? Itu Anda people pleasure. Contoh kecil, Anda diminta untuk pinjam uang ke Anda gitu ya, teman Anda menghubungi, enak nih, saya nggak punya uang, gampang lah nanti saya pinjam si A gitu, karena pasti dikasih gitu ya. Maka jaga diri Anda untuk tidak people pleasure, ya, gampang mengatakan iya terhadap apa yang sebenarnya tidak Anda mau, gitu ya. Itu faktor kedua, teman-teman. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa orang lain itu tidak menghargai Anda, salah satunya karena Anda mengkerdilkan diri Anda sendiri, mengecilkan diri Anda sendiri. Anda merasa tidak percaya diri dengan diri Anda. Nah, bagaimana orang lain menangkap sinyal tersebut bahwa Anda itu tidak percaya diri? Nah, gampang. Tidak harus melalui percakapan atau pembicaraan. Kadang-kadang hanya melalui gestur tubuh, bahasa tubuh, orang langsung bisa mempersepsikan bahwa Anda itu kecil gitu. Anda berjalan dengan bungkuk ya, itu tertunduk gini. Kenapa nggak tegak gitu? Anda tidak berani menatap mata orang lain ketika berbicara. Anda sering memalingkan muka, itu yang bisa ditangkap dari hal-hal kecil, teman-teman. Itu bisa menjadi sebuah persepsi bahwa Anda kecil, ya. Kalau Anda duduk sering menunduk, Anda tidak open ya. Sikap tubuh Anda itu tidak mencerminkan Anda lagi open, lagi terbuka. Itu juga menjadi faktor penting orang lain tidak menghargai dan menyepelekan Anda. Anda dianggap kecil, tidak ada apa-apanya, begitu ya. Itu faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat, teman-teman, hal apa lagi yang membuat Anda itu disepelekan, tidak dihargai? Nah, Anda berada di kelompok atau berada di tempat yang tidak tepat, yang tidak menghargai Anda. Contoh kecil, misalkan Anda sedang di dalam lingkungan ya, pertemanan, ini di usia manapun ya, di kelompok manapun, apakah Anda masih muda atau sudah dewasa. Ketika dalam satu kelompok Anda merasa tidak dihargai, Anda merasa tidak diajak ya, ketika mereka berbicara Anda tidak dilibatkan, ketika mereka sedang mau pergi Anda juga tidak diajak, itu sudah tanda nyata bahwa Anda itu tidak dianggap, Anda hanya sebagai pelengkap. Kemudian ada kepo, mau kemana nih, ikut, ajak dong. Nah, ini kalau Anda meminta, mengemis-ngemis seperti itu ya, faktornya besar bahwa Anda akan sangat tidak dihargai. Pahami ya? Maka jangan FOMO, jangan kepo. Kalau Anda nggak diajak ya nggak usah. Terus langkah terbaik bagaimana, Mas Nuk? Langkah terbaik adalah Anda langsung keluar dari kelompok tersebut, meninggalkan kelompok tersebut. Anda bisa mencari kelompok yang menghargai Anda, lingkungan yang menghargai Anda, begitu ya. Kalau ada lingkungan yang memang 100% tidak menghargai Anda, ya tinggalkan. So simpel itu, teman-teman. Itu adalah faktor yang keempat, teman-teman. Kita lanjut yang kelima ya, tapi saya izin untuk sebat dulu ya, benar ya. Faktor kelima adalah Anda terlalu sering minta maaf. Terlalu sering ya, sedikit-sedikit minta maaf ya, aku nggak ngabarin, maaf ya. Terlalu sering minta maaf itu justru maaf Anda ini tidak mendapatkan penghargaan, tidak dianggap tulus. Keseringan sih Anda minta maaf untuk hal yang tidak perlu Anda minta maaf gitu. Kalau Anda tidak salah ya ngapain minta maaf. Jadi kuncinya apa, teman-teman? Anda hanya minta maaf terhadap apa yang menurut Anda lagi salah nih, benar-benar Anda bersalah nih, 100% nih, fix Anda salah. Oh, aku salah, yaudah deh aku tak minta maaf. Nah, itu baru benar. Tapi kalau Anda tidak bersalah lalu Anda minta maaf, ini kan justru membuat Anda ini
diremehkan, ya, dikerdilkan, tidak dihargai. Maka jangan minta maaf untuk hal yang memang Anda tidak melakukan kesalahan. Dipahami teman-teman? Itu adalah faktor yang kelima. Kita lanjutkan faktor yang keenam teman-teman, yaitu Anda terlalu banyak menjelaskan siapa diri Anda kepada orang lain, gitu ya. Jadi terlalu banyak menjelaskan, oh aku ini loh, dulu aku. Nah itu jangan dianggap orang itu akan impress kepada Anda. Enggak, sebaliknya orang akan berpikir apa sih, gitu loh ya. Berikan informasi secukupnya tentang Anda. Kalau dia bertanya kerjanya apa Pak, ya Anda bisa menjawab. Kalau Anda orang asing nggak kenal, ya nggak ada kepentingannya tahunya kerjanya Anda apa, ya ngapain dijawab. Cukup Anda menjawab dengan diplomasi. Contohnya Anda menjawab dengan perkataan seperti ini, ya ada bisnis lah kecil-kecilan gitu, stop, jangan dilanjutkan, jangan diceritakan detail tentang siapa Anda, gitu-gitu ya. Jangan terlalu mengumbar kepada orang siapa Anda. Utamanya adalah hal yang berkaitan dengan personal Anda, ya, berapa anak Anda, istri Anda cantik apa tidak, dan lain sebagainya. Itu jangan terlalu diumbar teman-teman. Itu akan menjadi bumerang buat diri Anda sendiri. Itu adalah faktor yang keenam ya. Kemudian faktor yang ketujuh yang membuat orang lain ini tidak menghargai, menyepelekan Anda adalah Anda terlalu sering menceritakan kesedihan Anda, masalah-masalah Anda, gitu ya. Tadi kalau yang ke-6 itu kan terlalu open ya, terlalu banyak bercerita, terlalu talk too much gitu ya, terlalu banyak ngomong yang gak penting. Kemudian yang ketujuh ini adalah Anda terlalu menceritakan hal pribadi, apalagi yang masalah-masalah Anda, kesedihan Anda. Orang lain 100% nggak peduli ya. Terus Anda berharap simpati ketika Anda menceritakan ini kepada orang lain. Tidak, itu hanya khayalan Anda, imajinatif Anda. Orang lain siapapun tidak peduli. Kalaupun mereka seolah-olah mendengarkan apa yang Anda ceritakan, 80% tidak peduli, yang 20% senang, gitu ya. Intinya tidak ada, fix. Oke, deal ya. Jadi ini yang perlu Anda sadari dan pahami, bahwa Anda tidak boleh mengumbar masalah pribadi Anda, kecuali Anda bercerita kepada orang yang tepat, kepada konsultan, kepada hipnoterapis, gitu kan, ada tujuannya jelas, memberikan solusi yang pas. Kemudian faktor yang ke-8 adalah Anda takut untuk menunjukkan kekuatan Anda, power Anda, siapa Anda, gitu. Nanti Anda takut dibilang sombong lah, gitu. Di sini Anda tidak harus menjadi superhero, berubah menjadi Superman, bisa terbang, berubah jadi Batman, berubah jadi Hulk, jadi raksasa hijau, enggak. Power itu maksudnya adalah kelebihan Anda tunjukkan, gitu lah ya. Sebatas itu saja. Contoh misalkan saya Mas Nuk sebagai seorang praktisi hipnotis, pengajar ilmu hipnotis, saya tunjukkan itu adalah power saya, gitu ya. Ya memang saya mampu, saya memang guru hipnotis, saya memang ahli hipnotis, ya saya tunjukkan, gitu ya. Apakah itu sombong? Ya enggak. Alasannya kenapa? Ya kalau ada orang yang mau belajar, masa belajar ke Anda, mau belajar hipnotis mencari Anda, gitu kan? Ya enggak, Anda kan nggak bisa hipnotis, nggak paham hipnotis. Nah, justru ketika saya menunjukkan hal tersebut, itu sangat menggambarkan bahwa saya itu mempunyai power, sehingga orang lain akan menghargai Anda. Nah, contoh yang real ketika Anda melihat saya di YouTube nih sekarang, lihat subscriber saya, ya kan, ada 80 ribuan subscriber saya, itu artinya saya punya power, sehingga mereka menghargai dengan mensubscribe. Dan misalkan Anda melihat saya di TikTok, Anda lihat follower saya 92.000 orang, banyak loh ya, puluhan ribu itu banyak. 100 orang aja banyak, apalagi 92.000, sangat banyak. Lihat bagaimana mereka menghargai karena saya punya power ini teman-teman ya. Dimengerti ya, itu cara menunjukkan power, supaya
orang juga menghargai Anda. Tuh. Kemudian yang tidak kalah penting menunjukkan power itu, selain Anda menunjukkan skill keahlian Anda yang Anda miliki, kebiasaan apa yang Anda punyai, bentuk tubuh atau fisik ini juga pengaruh, teman-teman. Ya, meskipun tidak 100% ya, tapi ini pengaruhnya besar. Ya, contoh misalkan sebagai seorang pria laki-laki kalau berotot, ya, tubuhnya tegap, jalannya gagah, berwibawa gitu, orang nggak kenal aja akan respect, tidak akan disepelekan. 100% Anda tidak akan disepelekan. Dari cara Anda berjalan, dari Anda berdiri, dari Anda duduk, sikap tubuh Anda yang tegap, ya, otot Anda keluar, tubuh Anda tuh shape, ya, muscle gitu. Oh, orang menunjukkan orang ini disiplinnya tinggi, orang ini memang luar biasa, tekun, penuh semangat, penuh energi, ya kan. Orang untuk latihan membentuk tubuh kan butuhkan power, butuhkan semangat. Itu sudah menunjukkan tanpa Anda harus berkoar-koar. Maka ada istilahnya begini, teman-teman. Your body speak louder than your speak atau your words, gitu. Artinya tubuh Anda akan berbicara lebih banyak daripada kata-kata Anda, gitu ya. Itu maksud saya. Jadi simple caranya, ya, Anda mengupgrade skill, mengupgrade power. Anda menguasai hipnotis, ya, orang tahu Anda tanpa ada keluar-keluar, ya mereka akan segan, respect ke Anda, hormat ke Anda. Anda 100% tidak akan disepelekan, gitu ya. Itu contoh realnya. Kemudian nomor 9, kenapa orang ini tidak menghargai Anda, kenapa orang ini tidak respect ke Anda disepelekan, adalah Anda tidak bisa mengontrol emosional Anda di tempat umum, ya. Mungkin Anda berpikir ketika Anda marah-marah di tempat umum orang akan respect. Enggak, sebaliknya. Apa sih orang ini, gitu lah ya. Tapi kalau Anda bisa bersikap tenang, bersikap cool, kalem gitu ya, senyumin saja, tenang, itu orang akan sangat respect ke Anda. Ya, kontrol emosi Anda, apalagi di tempat umum. Jangan ditunjukkan kemarahan Anda di tempat umum. Tuh, ya, kalau orang, contohnya lah, tidak harus di jalan atau di area publik seperti ini ya. Anda di rumah sering marah-marah, teriak-teriak ke anak Anda, ke istri Anda, tetangga Anda sudah ngecap, tuh mulutnya besar, ngomong doang, gitu ya. Orang nggak ada takut-takutnya. Makanya kalau orang pendiam itu justru ditakuti, teman-teman, daripada orang berteriak-teriak, ya. Orang pendiam itu kekuatannya tersimpan. The power of silence. Sepakat ya. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah kenapa orang itu menyepelekan Anda, tidak menghargai Anda, karena Anda terlalu berusaha untuk terlihat kaya, terlihat wow. Dengan cara apa? Ya, Anda menunjukkan uang Anda dipoto, Anda menunjukkan mobil Anda menunjukkan macam-macam ke orang. Ya, kecuali Anda pebisnis di bidang itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu untuk personal Anda biar terlihat kaya, itu tolol, teman-teman. Ya, orang kaya beneran itu tidak perlu banyak menunjukkan. Kalau dia kaya beneran, orang sudah tahu kalau dia kaya, gitu ya. Sedikit-sedikit update tentang ini, baru dapat ini, ya. Oke. Maka ke-10 hal ini, jika Anda bisa menghilangkannya, ya, Anda akan dihargai orang. Siapapun tidak akan pernah berani menyepelekan Anda, baik itu secara pikiran mereka atau ngomong langsung, apalagi tidak mungkin, gitu ya. Dan sekali lagi buat Anda yang ingin memperdalam supaya Anda ini tidak hanya tidak disepelekan oleh orang lain, Anda dihargai oleh orang lain, tapi Anda mempunyai kemampuan yang dahsyat, luar biasa. Anda mampu mempengaruhi siapapun, orang tunduk patuh kepada Anda. Belajar hipnotis, ya, belajar hipnotis. Karena hipnotis adalah ilmu yang menguasai pikiran orang lain. Kalau pikirannya sudah Anda kuasai, tubuhnya ngikut. Ya, kalau pikirannya sudah Anda kuasai, ya tubuhnya ikut. Oke, simpel ya.
Maka saya tunggu buat Anda yang ingin tergabung di kelas privat Mahir Hipnotis. Nomor WA saya berikan di kolom video ini. Dan buat Anda yang sudah terdaftar atau yang sudah join di kelas privat, selamat datang. Saya akan gembleng Anda, saya didik Anda menjadi orang yang hebat, orang yang mempunyai wibawa, karisma, mempunyai magnetis. Magnetis itu apa? Mempunyai daya tarik ya. Orang akan senang dengan Anda, respect dengan Anda. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Salam hormat dari saya Mas Nuk. Salam cerdas, selalu sehat. See you next time. Bye bye. Salam hipnosa.